Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra' Mi'raj adalah suatu kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita umat Muslim juga senantiasa memperingati Isra' Mi'raj setiap tanggal 27 Rajab. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Isra' Mi'raj Nabi Muhammad. Kapan terjadinya Isra' Mi'raj? Menurut pendapat beberapa ahli sejarah, Isra' Mi'raj terjadi pada saat periode akhir Nabi Muhammad berdakwah di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sekitar tahun ke-1 sebelum Hijriyah, atau sekitar tahun 620 sampai 621 Masehi. Meski demikian, banyak pula ahli sejarah yang tidak sepaham dengan pendapat di atas. Isra' secara bahasa berarti perjalanan di waktu malam, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Mi'raj secara bahasa berarti naik. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari bumi menuju langit ke-7 hingga sampai pada Sidratul Muntaha dan langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan solat 5 waktu. Berikut adalah hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik tentang kisah Isra' Mi'raj. Didatangkan kepadaku burak, hewan putih yang panjang, ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bighal, anak kuda. Dia meletakkan telapak kakinya dengan jarak sejauh ujung pandangan. Aku menungganginya dan sampai tiba di Baitul Maqdis, lalu saya mengikatnya di tempat yang biasa digunakan para nabi menambatkan hewan. Kemudian saya masuk ke masjid dan salat 2 rakaat lalu keluar. Setelah itu, Jibril datang kepadaku membawa wadah berisi anggur dan susu. Aku memilih wadah berisi susu lalu Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai fitrah." Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepada Jibril, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Jibril." Lalu Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Nabi Muhammad." Pertanyaan berikutnya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutus." Lantas pintu langit pertama terbuka, dan aku bertemu Nabi Adam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua dan Jibril kembali minta dibukakan pintu. Maka dikatakan lagi kepada Jibril, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Jibril." Lalu Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Nabi Muhammad." Pertanyaan berikutnya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua. Dan saya bertemu dengan Nabi Isa putra Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka menyambutku dan berdoa untuk kebaikanku. Kemudian aku dibawa ke langit ketiga dan Jibril minta dibukakan pintu. Maka Jibril ditanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Jibril." Lalu Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Nabi Muhammad." Pertanyaan berikutnya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga. Dan saya bertemu dengan Nabi Yusuf yang diberi separuh dari pesona dunia. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Lalu Jibril ditanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Jibril." Lalu Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Nabi Muhammad." Pertanyaan berikutnya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat dan saya bertemu dengan Nabi Idris. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Al-Quran Surat Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik lagi bersamaku ke langit kelima. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepada Jibril, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Jibril." Lalu Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Nabi Muhammad." Pertanyaan berikutnya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima dan saya bertemu dengan Nabi Harun. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya Jibril, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Jibril." Lalu Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Nabi Muhammad." Pertanyaan berikutnya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit keenam. Dan saya bertemu dengan Nabi Musa. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu.
Maka dikatakan kepada Jibril, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Jibril." Lalu Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Nabi Muhammad." Pertanyaan berikutnya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh. Dan saya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70,000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha, yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Saat diliputi oleh perintah Allah, Sidratul Muntaha mengalami perubahan yang sangat indah, sampai-sampai keindahannya tidak akan mampu digambarkan oleh makhluk Allah. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 salat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Nabi Musa, lalu dia bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Saya menjawab, 50 salat. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya." Saya telah menguji dan mencoba Bani Israel, dan ternyata mereka terlalu lemah untuk menanggung tugas berat. Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku kembali kepada Tuhanku seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku.' Maka dikurangi dariku 5 solat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, 'Allah mengurangi untukku 5 solat.' Nabi Musa berkata, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan.' Maka terus-menerus saya pulang balik antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa, hingga Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 salat sehari semalam. Setiap salat pahalanya 10, maka semuanya 50 salat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan." Kemudian saya turun. Saya bertemu dengan Nabi Musa seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka saya pun berkata, "Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku, sampai saya pun malu kepadanya." Hadits riwayat Imam Muslim. Dari peristiwa Isra Miraj itu, Nabi Muhammad menerima wahyu langsung dari Allah, berupa perintah solat fardu 5 waktu. Ditegaskan pula bahwa perintah solat ini wajib bagi setiap umat Muslim. Demikian tadi hadits tentang Isra Miraj, yang menerangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan panjang yang hanya ditempuh dalam waktu semalam. Semoga kita termasuk orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.